Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, Aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Tertulis di dalam kitab Yohanes 15 ayat 15, bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan ayat 17. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama-Ku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Ayat di atas terambil dari kitab Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan ayat 17. Mari kita mulai renungan siang kita. Judul renungan kita hari ini adalah Teman Baru. Kata bijak Alkitab hari ini adalah Yesus rindu untuk menjadi sahabat Anda. Cerita renungan siang kita hari ini adalah
Dalam penerbangan kembali dari Eropa ke Amerika Serikat, saya duduk di sebelah seorang gadis kecil yang tak henti-hentinya berbicara sejak ia duduk. Ia bercerita kepada saya mengenai sejarah keluarganya dan semua hal tentang anak anjingnya yang berada dalam ruangan khusus di pesawat. Dengan gembira ia menunjuk-nunjuk segala sesuatu di sekitar kami. Lihat ini, lihat itu. Mau tak mau saya merasa penerbangan selama 8 jam ini menjadi penerbangan yang sangat lama. Setelah bercakap-cakap selama beberapa saat, tiba-tiba ia diam. Ia menarik selimutnya sampai menutupi tubuhnya. Saya mengira ia akan tidur sejenak. Saya langsung memakai kesempatan itu untuk beristirahat, dan meraih majalah di dekat saya. Namun, sebelum sempat membuka majalah itu, saya merasakan sebuah siku mungil menyentuh pinggang saya. Saat saya menatap gadis kecil itu, ia langsung mengulurkan tangannya sambil berujar, "Pak Yo, maukah Anda berteman dengan saya?" Hati saya pun menjadi luluh. "Tentu," sahut saya, "yuk, kita berteman." Di tengah kekacauan kehidupan ini, pada saat kita berpikir ingin sendirian, Yesus justru akan mengulurkan tangannya yang berbekas paku dan mengundang kita untuk menjadi sahabatnya. Dia berkata, "Aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku." Kita mempunyai dua pilihan: menyendiri, atau membuka hati bagi suatu persahabatan yang berisi kasih dan tuntunan yang tak terbatas. Aku menyebut kamu sahabat. Yohanes 15 ayat 15 berkata demikian. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Namun, aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Pernyataan Yesus yang dikutip Yohanes ini menarik untuk kita kupas. Yesus menggantikan sebutannya kepada muridnya dari sebutan hamba menjadi sahabat. Yesus menggantikan sebutan hamba menjadi sahabat kepada para muridnya karena ia ingin menunjukkan bahwa hubungan antara dirinya dan para pengikutnya bukan hanya hubungan antara guru dan murid, melainkan hubungan yang lebih erat dan penuh kasih. Dalam hubungan yang erat ini, para muridnya tidak hanya menerima ajaran dari Yesus, tetapi juga berbagi kehidupannya dengan mereka. Dalam kebudayaan zaman itu, sebutan hamba digunakan untuk menyebut seseorang yang berada di bawah penguasa atau majikan. Sebagai hamba, seseorang harus tunduk dan patuh pada perintah majikannya tanpa ada ruang untuk berinteraksi secara personal. Namun, Yesus ingin menunjukkan bahwa hubungannya dengan para muridnya tidak seperti hubungan antara majikan dan hamba, melainkan lebih seperti hubungan antara sahabat yang saling mengenal, saling mempercayai, dan saling mencintai. Dengan menggunakan sebutan sahabat, Yesus menunjukkan bahwa hubungannya dengan para muridnya didasarkan pada kasih, kepercayaan, dan pengetahuan yang mendalam tentang kehendak Allah. Hubungan yang seperti ini memungkinkan para muridnya untuk terus belajar dan tumbuh dalam iman mereka, sambil saling mendukung dan memperkuat satu sama lain di dalam persekutuan mereka dengan Yesus dan dengan sesama Kristen. Persahabat dengan Yesus akan menghasilkan iman dan tindakan yang positif dan membangun. Persahabatan yang menghasilkan buah-buah positif adalah persahabatan yang produktif dan konstruktif. Sebaliknya,
Persahabatan yang tidak membuahkan makna hanya akan menjadi pengisi waktu kosong belaka. Injil Yohanes 15 ayat 14 ingin membahasakan nada persahabatan Allah dan manusia sebagai berikut. Telah kutunjukkan buah terbaik dari persahabatanku, kupasrahkan nyawaku untukmu. Demikianlah caraku mengasihimu, teladanilah dan kasihilah sesamamu demikian pula. Tentu saja undangan ini bukan untuk membuat para pengikut Yesus takut dan gugup. Undangan ini justru untuk menyemangati dan meyakinkan mereka bahwa jika mereka dapat melihat sejauh mana penderitaan yang harus dirasakan Allah demi keselamatan manusia, maka mereka tidak perlu lagi meragukan kasih-Nya. Di pihak lain, keyakinan menjadi sahabat Allah ini didasarkan pada saat kita bertekad menjadi rekan sekerjanya dalam mengasihi sesama. Inilah bentuk keintiman yang disampaikan dalam Injil Yohanes, yaitu persahabatan yang tidak memperdayakan, deceiving, tetapi justru memberdayakan, empowering. Yohanes 15 ayat 15 menjelaskan apa itu persahabatan yang memberdayakan, empowering. Di ayat ini, budak hanyalah piranti sang tuan untuk memenuhi segenap kebutuhannya. Budak bekerja sesuai perintah dan bukan dari keintiman dua orang sahabat. Namun, dalam hubungan persahabatan yang memberdayakan terjadi pembaharuan. Sang budak mungkin akan tetap menjadi budak, sedangkan sang tuan adalah pemiliknya. Namun, Yesus menggarisbawahi keabadian dari persahabatan yang ada di antara mereka, yaitu persahabatan yang memiliki motivasi agung dan berkelanjutan sifatnya. Pertanyaan kita sekarang adalah apakah makna pernyataan Yesus, "Aku menyebut kamu sahabat"? Bagi kita, ada beberapa makna dari pernyataan Yesus ini, yakni: pertama, dengan menyebut para murid-Nya sebagai sahabat, Yesus menunjukkan bahwa hubungan antara diri-Nya dan para pengikut-Nya bukan hanya hubungan guru dan murid, tetapi juga hubungan yang erat dan penuh kasih. Yesus tidak hanya memberikan ajaran-Nya kepada para murid-Nya, tetapi juga berbagi kehidupan-Nya dengan mereka. Kedua, Yesus menyatakan bahwa para murid-Nya adalah sahabat-Nya karena Ia telah memberitahukan kepada mereka segala sesuatu yang Ia dengar dari Bapa-Nya. Ini menunjukkan bahwa para murid-Nya tidak hanya menerima ajaran dari Yesus, tetapi juga memahami rahasia-rahasia kerajaan Allah yang hanya dapat diterima oleh orang-orang yang dekat dengan Allah. Ketiga, pernyataan ini juga menunjukkan bahwa hubungan antara Yesus dan Bapa-Nya sangatlah intim dan bahwa Yesus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kehendak Bapa-Nya. Dengan memberitahukan segala sesuatu yang Ia dengar dari Bapa-Nya kepada para murid-Nya, Yesus memperlihatkan bahwa Ia adalah utusan Allah yang setia dan bahwa Ia memiliki kuasa untuk mengajarkan kebenaran Allah kepada orang-orang. Memiliki sahabat sangatlah berarti dalam hidup, terlebih jika kita menjalin persahabatan dengan Tuhan. Selama ini mungkin kita hanya mengenal Yesus sebagai Bapa, Raja atau Juru Selamat. Namun apakah kita sudah mengenal Dia sebagai sahabat? Mungkinkah kita bersahabat dengan Tuhan? Sangat mungkin. Ayat Nas menegaskan bahwa Tuhan menyebut anak-anak-Nya sebagai sahabat. Sebab Ia ingin selalu dekat dengan kita, Dia ingin berbicara dari hati ke hati dengan kita, ingin bergaul karib dengan kita, bahkan Ia memberikan nyawanya untuk kita. Tapi kita sering menjauh darinya dan tak pernah punya waktu untuk Dia.
Menjadi sahabat Tuhan adalah bila kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Karena itu, jadilah sahabat yang baik bagi Tuhan dan sesama manusia. Menurut Alkitab, seperti apakah persahabatan sejati itu? Tuhan Yesus Kristus mendefinisikan sahabat sejati sebagai tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Yesus menjadi contoh yang sempurna mengenai sahabat sejati, karena dia menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Apalagi, siapapun bisa menjadi sahabatnya dengan beriman percaya kepadanya sebagai juru selamat, sehingga mereka bisa dilahirkan kembali dan menerima hidup baru di dalam Dia. Kita juga dapat belajar mengenai persahabatan sejati dengan melihat persahabatan Daud dan Yonatan, anaknya Saul. Meskipun ayahnya memburu Daud dan mencoba untuk membunuhnya, namun Yonatan selalu membela Daud. Saudara akan menemukan kisah ini di kitab 1 Samuel pasal 18-20. Beberapa ayat yang berkaitan dengan kisah ini ada di 1 Samuel 18 ayat 1-4, pasal 19 ayat 4-7, pasal 20 ayat 11-17, pasal 41-42. Amsal juga merupakan sumber hikmat yang memadai untuk memahami apa yang dimaksud dengan persahabatan yang sejati itu. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu, dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara, untuk bisa mendapatkan seorang teman yang baik. Kita harus menjadi teman yang baik bagi orang lain terlebih dahulu. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Prinsip persahabatan sejati juga dapat ditemukan di kitab Amos. Berjalankah dua orang bersama-sama? Jika mereka belum berjanji, teman sejati itu akan sependirian dan sependapat. Teman adalah seseorang yang menjadi tempat saudara dapat mengungkapkan isi hati dengan kepercayaan penuh. Teman adalah seseorang yang saudara hormati dan yang menghormati saudara, bukan berdasarkan kelayakan tetapi berdasarkan kesamaan pikiran. Rasul Paulus juga mendefinisikan siapakah sahabat sejati itu. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah, itulah persahabatan sejati. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin.
Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani, dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.